berita viral yang lagi diperbincangkan di negara Hong Kong. Bahkan berita ini tuh jadi trending di mana-mana karena kasus ini menimpa seorang artis, model sekaligus influencer di negara Hong Kong. Jadi dia ini sangat terkenal. Banyak sekali yang ngomongin kasus ini, bahkan ibu-ibu pun sampai membicarakan ini kalau mereka lagi ngobrol gitu sama teman-teman lainnya. Dan bahkan banyak diperbincangkan di media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok. Siapa dia? Mari kita ungkap. Kabar duka yang datang dari seorang artis, influencer, dan juga model asal Hong Kong bernama Abby Choi Ting Fung yang lahir pada 11 Juli 1994. Berarti umurnya ini masih sangat muda ya sebenarnya. Namun sayang, aktris cantik ini harus mati di tangan para orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ya guys, dia mati di tangan keluarga dari mantan suaminya. Jadi ceritanya, Abby Choi ini menikah di usia 15 tahun dengan suami pertamanya yaitu Alex Kwong. Dan setelah 3 tahun menikah, dari pernikahan Abby dan Alex ini dia dikaruniai 2 orang anak. Bahkan setelah menikah, Abby ini sempat membeli rumah di Kadori Hill, wilayah Kowloon. Nggak diketahui ya apa penyebab Alex dengan Abby ini bercerai, cuman yang jelas pernikahan mereka hanya bertahan 3 tahun, lalu mereka cerai. Dan kemudian Abby ini menikah dengan seorang anak dari pengusaha kaya bernama Kristen. Dari pernikahan keduanya bersama Kristen ini, Abby juga dikaruniai 2 orang anak, 1 putri dan juga putra. Jadi total dia ini punya 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Selain aktris dan juga model, Abby Choi ini memang terlahir dari keluarga kaya, yang dimana ibunya itu adalah salah satu pengusaha yang terkenal di Cina. Selain cantik, Abby juga dikenal baik hati. Dia ini layaknya artis dan juga bidadari Hong Kong karena dia punya salah satu amal yang menampung hewan-hewan liar gitu guys. Dia juga sering sekali ikut kegiatan-kegiatan amal. Jadi dia benar-benar artis yang cantik dan juga baik hatinya. Nah, selama dia menikah dengan suami keduanya yang bernama Kristam ini, dia ini juga dikenal sebagai menantu yang baik. Bahkan dia ini sangat dekat dengan ayah mertua sekaligus ibu mertua dari Abby Choi. Seringkali Abby Choi ini memberikan hadiah untuk ibunya di hari ulang tahunnya. Jadi hubungan mereka ini sangat baik ya guys ya. Nggak ada permasalahan antara ayah mertua dan juga ibu mertua dari suaminya yang sekarang ini. Jadi intinya Abby Choi ini baik ke semua orang. Dia tuh sangat menjaga relasi. Bahkan dengan mantan keluarga dari suaminya pun dia masih sangat baik. Bahkan setelah bercerai dengan mantan suaminya, dia juga memberikan rumah yang dia beli di Kadori Hill itu untuk suami dan juga keluarga suaminya. Jadi ya rumahnya itu udah dikasihin aja gitu lah ya. Toh kan di situ juga ada anak dari suami pertamanya yang masih ikut tinggal dengan mantan suaminya ini. Nah, meskipun Abby Choi ini sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak dari suaminya yang sekarang ini bernama Kristen, dia ini masih sering loh memperhatikan kedua anak dari mantan suaminya ini. Dia masih sering rajin antar jemput putri dari pernikahan pertamanya itu. Jadi ya mereka masih sering berkunjung lah guys. Ternyata mantan kakak iparnya dari mantan suaminya ini yang bernama Anthony Kwong itu juga jadi supir pribadi yang tugasnya itu buat nganter jemput putri dari mantan suaminya ini. Jadi kayak ya antar jemput anak sekolah gitulah. Jadi ceritanya guys, kronologinya itu berawal dari hari Jumat tanggal 24 atau 25, koreksi kalau salah ya. Jadi ceritanya Anthony Kwong ini sempat menjemput si Abby buat diajak sama-sama ngejemput putrinya si Abby ke sekolahnya di daerah Taipo gitu. Selama di tengah jalan, sebelum mereka ini sampai di sekolahan putrinya, ternyata mantan suaminya Alex ini sempat ikut masuk ke dalam mobil. Jadi mereka ini sempat berbincang. Tapi lama-kelamaan perbincangan mereka ini berubah menjadi perdebatan. Disitulah akhirnya kejadian mengerikan itu terjadi pada Abby Choi. Di situ Abby Choi disiksa dan dipukuli oleh mantan suaminya sendiri sampai ada banyak banget bercak darah yang berceceran di kursi SUV milik Anthony Kwong ini. Dan setelah disiksa, Abby Choi ini dibawa ke salah satu rumah sewaan yang ternyata rumah itu udah disewa sama mantan ayah mertuanya Abby Choi. Dan dari sanalah kejadian yang keji dan juga tragis pun terjadi. Jadi di salah satu rumah di distrik Taipo, di sana Abby dimutilasi guys. Jadi setelah dimutilasi, potongan tubuhnya ini dibuang dengan cara random ya, kayak disebar-sebar di tempat-tempat random gitu loh. Dan nggak cuma itu guys, bagian kepala sekaligus tulang rusuk dari Abby Choi ini direbus dijadikan sup guys. Dan sebagian daging-daging lainnya itu disimpan di dalam kulkas.
Gila, tragis banget guys. Nggak ngerti banget deh, aku harus komen apa, aku nggak ngerti ini. Nah, karena dirasa ada yang aneh, kenapa Eby Choi ini kok nggak pulang-pulang, padahal pamitnya itu mau jemput putrinya di sekolah ya, tapi kok justru dari sekolah pun dapat laporan kalau anaknya itu nggak ada yang jemput, malah Eby Choi-nya hilang. Dari sini, suami dari Eby Choi bernama Kristen membuat laporan kehilangan ke kepolisian, dan saat ditanyain, mantan keluarga dari mantan suami Eby Choi ini, yaitu Alex Kwong beserta ayah, ibu, dan juga kakak ipar Alex Kwong ini membuat pernyataan palsu guys. Mereka kayak berdalih gitu loh, kayak bikin alasan untuk menutupi kejahatan yang mereka buat. Dan dari situ akhirnya polisi pun melacak ponsel dimana terakhir kali ponsel itu berada, dan disitulah baru ketahuan bahwa jenazah dari Eby Choi ini ada di distrik Taipo di desa Lungme. Di situ polisi mengangkut sisa-sisa potongan tubuh milik Eby Choi yang masih tersimpan di kulkas, dan juga ada beberapa potongan tubuh yang ada di dalam panci yang sudah menjadi sop guys. Saat itu juga ayah beserta ibu Alex dan juga kakak iparnya ini ditangkap oleh polisi. Namun Alex ditangkap di tempat yang berbeda karena ternyata dia pergi ke dermaga daerah Tungchong untuk kabur. Sayangnya polisi udah keburu menangkapnya. Nah, kalian tahu nggak guys, ternyata mantan ayah mertuanya Eby Choi, yaitu ayahnya Alex Kwong ini adalah mantan perwira polisi. Plot twist nggak tuh guys? Motif dari pembunuhan Eby ini yaitu karena ayahnya Alex Kwong ini nggak setuju saat Eby berkata dia mau menjual rumah yang mereka tempati di Kadori Hill ini dijual. Jadi intinya Eby itu pernah cerita kalau dia tuh mau menjual rumah di Kadori Hill, dan mereka semua ini mau dipindahin gitu loh guys, di daerah distrik yang tempat tinggalnya tuh nggak jauh sama tempat tinggalnya Eby sekarang ya, di Kowloon-tong gitu. Mungkin maksudnya Eby ya biar dia ini deket gitu kalau mau mengunjungi anak-anaknya dia gitu. Tapi ayahnya Alex ini nggak setuju dan dia marah. Makanya mereka semua ini udah merencanakan dengan matang untuk membunuh si Eby Choi. Jadi kayak ayahnya Alex tuh kayak udah sampai nyiapin rumah, dia tuh nyewa rumah gitu buat tempat dia mengeksekusi si Eby Choi ini. Jadi gitu ya guys ya, kronologi dari kematian model terkenal di Hong Kong ini. Dan aku pun juga baru tahu ya kabarnya ini setelah dapet DM dari salah satu temanku yang kebetulan kerja di sana. Jadi ya begitu aku tahu, aku pun langsung cepat-cepat bikin videonya, dan aku pun mendadak ya bikin video ini, nggak ada persiapan sama sekali. And ya, you know guys, suami dari Eby Choi ini yang bernama Kristen, dia tuh sangat terpukul dan juga shock dengan kejadian yang menimpa Eby Choi. Di sini bahkan Kristen sempat memberikan pernyataannya bahwa dia ini bersyukur karena meskipun sebentar Eby ini sudah pernah hadir dalam kehidupannya. Dia sangat bahagia selama dia menikah dengan Eby Choi. Oke guys, kita turut berduka atas meninggalnya artis dan juga model Eby Choi asal Hong Kong ini. Semoga arwahnya tenang di alam sana. Aku yakin dia orang baik dan akan diberikan tempat terbaik untuknya. Seperti yang sering aku bilang, untuk selalu hati-hati guys, hati-hati, waspada. Mau berusaha baik apapun kita ke orang, mau segimananya kita berusaha untuk nyenengin orang, untuk menjaga biar kita ini nggak nyakitin hati orang. Tapi yang namanya orang, kita nggak bisa tahu apa isi hatinya, kita nggak bisa baca pikirannya. Jadi ya kita hati-hati aja, waspada, take care, jaga diri kalian. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Klik like-nya dan share ke teman-teman kalian, follow media sosialku di bawah, dan juga subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar ada notif kalau aku upload video baru. Thank you guys, dimanapun kalian berada. Take care and see you. Bye-bye.